warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang saya muliakan para guru kami, alim ulama, pengurus Musalla Al-Mu'tasim beserta jamaah, semua Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Kita hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu mari bersama kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita hadir malam ini, pertama salat maghrib berjamaah sudah kita laksanakan dan diteruskan oleh kajian atau ta'lim yang malam ini Selasa pekan pertama ya. Saya hadir di musala ini. Mudah-mudahan kajian, kalau kaji itu tidak akan berubah ya. Lah bertahun-tahun kajian tak akan berubah, apalagi sumbernya banyak. Tapi yang hikmah yang kita ambil, jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Karena Rasulullah salah satu jalan memudahkan kita menuju surga Allah, salah satunya adalah mencari ilmu. Man salaka, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, merupakan salah satu mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jalur satunya menuntut ilmu, jangan bosan ya untuk mencari ilmu di mana. Tapi yang namanya sumbernya banyak, ada YouTube, ada Facebook, segala macam. Tapi lebih banyak hikmahnya ketika di rumah Allah ini, ketika kita langsung ya sambil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Orang yang berselawat satu kali kepada Rasulullah, maka Allah beri ganjaran balasan sampai 10 kali. Sekali awak berselawat, balasannya 10 kali. Wa yaqu anha, dan diberikan kepadanya, dihapus asyara sayyi'at, 10 kesalahan. Kesalahan yang kecil-kecil dihapuskan oleh Allah. Ya. Wa rafa'anha asyara darajat, dan Allah angkat 10 darajat. Jadi sekali balasannya 30 kali. Maka jangan kita bosan-bosan ya untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang rajin salat pasti dia berselawat. Allah yang memerintahkan untuk selalu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam ini tentu kita berangkat setelah Ramadan. Sekarang sudah Zulqa'dah, bahkan sudah mau masuk Zulhijjah. Ada 2 peristiwa besar yang akan menanti. Yang pertama ibadah kurban, yang kedua adalah ibadah haji. Dan hari ini nampaknya gelombangnya sudah banyak yang berangkat ya. Jamaah Mu'tasim ada yang naik haji? Bapak ulang bu?
sepasang ya. Itulah haji itu memang panggilan Allah. Kalau memang dipanggil pasti berangkat. Kalau memang tak dipanggil tak akan berangkat. Nah itulah misteri haji ini. Bahkan ada orang yang di salah satu tempat saya tugas itu sudah ada 10 kali keluar namanya. Orang yang tak tahu sampai sekarang Pak. Ada ibu-ibu namanya kita sudah cari, kadesnya, RT-nya, RW-nya, tidak ketemu orangnya. Jadi kalau tidak ketemu orang nama keluar tiap tahun. Sampai hari ini tidak ketemu. Siapa nama ibu itu? Mungkin dulu dia pergi ke kampung daftar, habis itu pulang, nggak ada jejak lagi. Dia tidak ketemu. Jadi macam-macam. Karena haji itu adalah panggilan. Termasuk ya, malam ini kita membahas sedikit tentang menjaga hati. Ya. Karena hati inilah raja dalam tubuh. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasad kullu. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Wa iza fasadat, kalau segumpal darah itu fasid, bahasa kitanya tidak baik, fasadal jasad kullu, maka seluruh jasad itu akan rusak. Maka kuncinya hati. Ala, kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu segumpal darah tadi? Ala wahiyal qalb. Itulah hati. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu membagi hati itu menjadi 3. Yang pertama namanya qalbun salim. Apa qalbun salim itu? Hati yang selamat, sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-Quran yang mengatakan hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak-anak yang banyak. Terus apa yang guna pada hari itu? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, salim, hati yang selamat. Apa hati yang selamat itu? Ada kaitan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Percuma amalan kalian banyak, tapi hati kalian maksiat katanya. Ibu tuh rajin sholat, rajin ibadah, tapi hati maksiat. Apa yang hati maksiat itu? Hati itu kan ibadah batin. Hati itu ibadah batin. Apa di dalam hati itu? Ikhlas. Meskipun banyak amal, tapi kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Jadi ikhlas itu ibadah hati. Maka orang yang qalbun salim, ikhlasnya teruji. Seluruhnya lillahi ta'ala. Dia ke musala ini lillah. Apa contoh lillah tadi? Kalau hati kita bagus, maka seluruh nawaitu kita itu akan baik. Maka di Matan Arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, hadis yang paling sahih pembukaan seluruh hadis itu apa? Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu dinilai dari niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap apapun pekerjaan akan dibalas oleh Allah manawa, sesuai dengan apa yang kalian niatkan. Maka tergantung niat. Kalau ibu ikhlas datang ke mushola ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka keluar dari rumah itu apa ucapannya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Serahkan kepada Allah. Maka atas dasar niat itulah Ibnu Katsir mengatakan kam min amalid dunya yatasawwaru bi umuril akhirah bi husnin niyah.
Wa kam min amalil akhirah yatasawwaru bi'amalid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak amal dunia dia menjadi amal akhirat karena niat yang bagus. Berapa banyak amal dunia ini dia menjadi ladang amal akhirat. Kenapa? Karena bagus nih niat. Ibu nyuci baju suami itu urusan dunia atau akhirat, Bu? Dunia atau akhirat? Dunia. Yang berkewajiban nyuci baju itu suami atau istri? Oh, ada. Ini syariat ini, Bu, syariat agama. Yang nyuci baju itu suami atau istri? Nah, tolong jawab nih ibu-ibu. Nah, ikut jujur, syariat Islam, Pak. Yang wajib nyuci baju itu suami atau istri? Suami. Alah, tiba rumah beliau ikut. Kewajiban masak suami atau istri? Suami. Sebetulnya dalam syariat, maka ketika ibu nyuci baju suami, berarti kan pahalanya 2 kali lipat. Pertama, membuat tugas suami. Yang kedua, ibadah untuk melayani suami, double pahalanya. Itu urusannya dunia. Tapi kalau nawaitunya karena ibadah, dapat ibu yang 2 tadi. Tapi kalau nawaitunya bukan karena ibadah, nilainya 0. Nah, capek-capek kita nyuci tak ada nilainya. Maka Ibnu Katsir mengatakan tadi, niatkan karena ibadah karena Allah. Tentu kalau niatnya karena ibadah, yang muncul dari mulut itu apa? Bismillah. Kau tidak tahu apa-apa, betul uyaknya sambil nyuci itu. Tidak ada pahalanya. Maka itu tadi walikul li'imrin manawa. Allah akan balas setiap perbuatan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka mulailah sesuatu itu dengan ibadah. Kalau saya jujur, kalau ada yang nikah, pertama saya tanya itu, tolong luruskan niat, ini mau ijab qabul ini. Tolong luruskan niat bahwa kamu menikahi dia karena Allah, karena ibadah, bukan karena kaya. Kalau sempat ibu nikah dengan suami karena kaya, muncul slogan, ada uang abang kalau tidak ada piti, habis abang tuh melayani. Kenapa? Niatnya salah. Karena dia niat nikah itu karena harta, nggak abadi dia. Kenapa kamu nikah sama dia bintangnya dulu cantik? Cantik berapa lama tahannya, Pak? Lahir anak 1 bertambah berat. Lahir anak 2 tambah godangnya. Hilang cantiknya. Apakah dengan hilang cantik itu hilang rasa sayang? Karena nawaitunya salah. Nawaitu salah. Maka niatkan karena ibadah kepada Allah. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah ini adalah sunnahku, kata Rasulullah. Ketika kita niatkan untuk ibadah, pahalanya luar biasa di sisi Allah. Sampai sehidup semati pahala itu dapat. Tapi kalau niatnya karena harta, hilang nilai pahala tadi di sisi Allah. Makanya itu hati tadi kuncinya. Disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Apa tanda-tanda hati yang selamat tersebut? Hati yang sehat. Apa tanda-tandanya? Maka beliau mengatakan al-qalbun salim yatala'ab bil ma'asiyah wa talazzus bil ibadah. Tanda-tanda hati yang sehat itu sakit dia ketika berbuat maksiat, lega dia ketika ibadah kepada Allah. Itu tanda-tanda hati yang sehat. Senang hatinya ketika ibadah, masuk masjid, ngumpul dengan orang-orang soleh, nyaman hatinya. Tapi ketika terbuat dia dosa kepada Allah, gelisahnya bukan main. Gelisah, ya Allah, banyak dosa saya ya Allah, sampai dia menangis kepada Allah. Itu tanda-tanda hati yang sehat.
Yatala'ab bil maksiyah. Dia merasa risau kalau berbuat dosa. Karena ada orang yang tidak risih berbuat dosa, santai saja. Meninggalkan sholat itu dosa atau tidak? Dosa besar. Nyaman tidak ibu kalau meninggalkan sholat? Ya, telat saja waktu sudah mulai gelisah. Berarti hati kita sehat. Berarti hati sehat. Tapi sibuk sedikit tinggal sholat. Cuman gara-gara anaknya pesta, tinggal sholatnya. Itu ada tidak yang seperti itu, Bu? Cuman gara-gara anak barale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu banyak make upnya sudah rancang kan? Gimana nih? Wudhu nanti aja lah sholat udah. Begitu mudahnya dia meninggalkan sholat. Berarti hatinya tidak sehat. Berarti belum kategori qalbun salim. Makanya Imam Al-Ghazali tadi membaginya 3. Ada namanya qalbun salim, hati yang sehat. Ada namanya qalbun marid, hati yang sakit. Ada qalbun mayit, hati yang sudah mati. Hati yang mati rasa. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada yang hati mati rasa. Kalau hati yang sakit kan Allah gambarkan dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahum Allahu marada. Kalau sudah begitu akan Allah tambahkan sakit hatinya. Kenapa hati yang sakit itu ciri-cirinya? Kalau hati yang sehat tadi ikhlas, ya, lapang, jujur kepada Allah, jujur kepada manusia. Jadi semuanya ada di hati. Itu aspek pembagian hati. Tapi kalau kepada hati itu sendiri, beliau membagi 2 macam. Yang pertama disebut dengan hati yang qalbun, hati yang nampak. Itu semuanya ada, di binatang ada, di manusia ada, atau bahasa kita disebut jantung. Semuanya punya jantung, qalbun. Itu hati, tempat pengendali memompa darah ke seluruh badan. Warnanya hitam kata beliau. Yang kedua disebut dengan qalbun latifah, hati yang halus. Qalbun latifah, hati yang halus. Hati yang halus ada hubungan dengan hati yang memompa tadi. Makanya ketika ibu muncul sifat dengki letaknya di mana? Qalbun latifah, di hati yang halus. Muncul dengki ibu nih. Nampak orang beli mobil baru, muncul dengkinya. Ada efeknya ke qalb tadi ke hati? Ada, sosak omongnya. Iya enggak? Kudo belai, inyo yang sosak. Jadi efek dari qalbun latifah, hati yang halus tadi, ada efeknya kepada hati yang nampak tadi. Maka sebahagian menyebut para ulama di qalbun latifah inilah letaknya ruh manusia, perasaan dan segala macamnya letaknya di qalbun latifah, di hati yang halus tadi. Sebab kalau di hati yang nampak itu tidak kelihatan, coba dibelah. Cinta letaknya di mana? Di hati. Coba tengok di mana letak cinta. Tidak akan kelihatan. Karena dia halus. Sakit letaknya di mana? Di hati. Maka ketika dia teriris perasaannya, muncul penyakit sakit hati. Sakit hati. Terus sedih. Mana letak sedih? Sedih hatinya. Itu disebut dengan qalbun latifah. Dan inilah yang dipelihara, yang selalu kita jaga. Bagaimana supaya hati kita tetap sehat? Maka beliau memberikan resep-resepnya. Yang pertama, qiraatul Quran wa tadabbur. Baca Quran dan tadabburkan. Cari artinya.
Kenapa? Karena Quran ini obat segala hati. Baca Quran, tidak baca saja, tapi renungkan bacaannya. Maka orang-orang yang membaca Quran itu tenang hatinya, Pak. Kenapa? Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan menjadi sahabat, menjadi syafaat, menjadi obat. Makanya Quran dibaca dari hati, tidak hanya sebatas lafaz, ditadabburkan, dibaca. Makanya hati kita, kalau para sahabat dulu, Umar itu kenapa dia masuk Islam? Karena ada kabar Asma, siapa ya, saudarinya masuk Islam. Jadi Umar itu emosi, dicabutnya pedang, hendak membunuh adiknya. Pas sampai di pintu, ketemu, terdengar sayup-sayup orang membaca Al-Quran. Disitulah Umar dapat hidayah. Mendengar bacaan tadi langsung meresap ke hatinya, dan dia datang kepada Rasulullah untuk menyatakan masuk Islam. Karena Rasul ingin Umar itu kan ada dua. Yang paling hebat, yang paling jahat dulu di jahiliyah itu ada dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Khattab sahabat Rasulullah. Kalau Umar bin Hisham siapa? Abu Jahal. Jadi Rasulullah menginginkan salah satu Umar ini masuk Islam, dapat hidayah. Maka masuklah Umar bin Khattab. Ketika Umar masuk Islam, justru beliaulah orang yang pertama yang membela agama Islam. Itu mulai dari mana dia masuk Islam? Dari mendengarkan lantunan Al-Quran. Jadi orang yang hatinya sehat, dalam surat Al-Anfal itu kan Allah nyatakan, wa idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu kuncinya. Ketika dia mendengar nama Allah, bergetar hatinya. Disinilah fungsi zikir. Ya, maka yang pertama baca Quran. Ini obat hati yang paling ampuh. Apa yang kedua? Baru zikir. Zikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan ada riyadhah zikir. Apa itu riyadhah zikir? Mungkin orang-orang yang masuk ke halaqah zikir. Ada yang ngambil 20 hari, ada riyadhah zikir, disebut tariqah, jalan. Oh, salahkah tariqah itu? Nampak dari luar katakan aneh, ada pula kelambu segala macam. Tapi coba tengok ke dalam. Mereka riyadhah untuk berzikir kepada Allah, menyimbolkan kelambu itu adalah liang lahat. Jadi tidak ada yang dicari di sana pun, kecuali mempersiapkan mati kepada Allah. Mutu qabla an tamutu, matilah engkau sebelum Allah mematikan engkau. Tidak ada tujuan lain. Maka orang yang zikrul maut, yang selalu ingat akan kematian, tidak akan berhenti zikir kepada Allah. Ya, tidak akan berhenti zikir kepada Allah. Maka disinilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Setiap perbuatan manusia itu nanti ditengok di akhirnya. Kalau dia rajin zikir, apa ucapan terakhirnya nanti? Zikir kepada Allah. Itu terbukti, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya nengok, ya, seorang syekh, seorang kiai sakit, mau sakratul maut, apa ucapannya? La ilaha illallah, la ilaha, sampai ruhnya hilang. Dia bertahlil la ilaha illallah, karena ucapannya itu terus selama hidupnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya terbawa di akhir ayat kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Zikir, hati menjadi terang.
Maka hati inilah yang diperlihatkan dalam peristiwa sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tengok. Rasul 2 kali dibedah dadanya. Dua-duanya apa tuh? Mengeluarkan hati, membersihkan hati. Pertama umur 6 tahun. Ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Sampai ketakutan anak-anak Halimah itu. Akhirnya berhenti dari Halimah ini Nabi menyusu. Kan tradisi orang Arab, anak itu disusukan ke orang lain. Ibu susunya Rasulullah itu Halimatus Sa'diyah salah satu. Dan salah satunya Thuwaibatul Aslamiyah. Di bawah pengasuhan tadi Rasulullah diambil oleh orang, dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan, dimasukkan lagi. Mengadu anak siapa tadi ketakutan menengok itu. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, dibedah lagi, dikeluarkan lagi. Maka lagi-lagi hati beliau yang dibersihkan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok hati bapak ibu. Wala ila amwalikum. Allah tidak tengok harta. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa atqakum. Tetapi yang Allah tengok itu adalah hati kamu, kata Allah. Yang Allah tengok itu adalah hati kamu, wa atqakum, dan ketakwaan kamu kepada Allah. Maka ketika hati itu baik, insya Allah keluarnya baik, salatnya baik, ibadahnya baik, pergaulannya baik, tutur sapanya pun baik, kepada orang lain pun dia baik. Itu melambangkan apa? Hatinya baik. Ada pula istilah slogan protes orang, tidak perlu pakai jilbab, yang perlu kalau tidak pakai jilbab artinya tidak baik. Dia melanggar syariat. Karena tanda-tanda qalbun salim, hati yang baik itu apa tadi? Dia telah ambil maksiat, dia merasa sakit ketika berbuat maksiat. Buka kapal itu maksiat atau tidak? Maksiat. Berarti hatinya bukan baik. Ya, ada pula tidak perlu, yang penting hatinya baik. Itu salah kaprah kita. Karena tanda hati yang baik itu dia merasa risih ketika berbuat maksiat. Berdendamnya ke orang risihnya, astagfirullah. Buruk sangka dia ke orang lain. Contoh, muncul perasaan buruk sangkanya kepada ibu itu. Pas sadar, astagfirullah, ke itu pula hati saya begitu. Cepat dia tersadar untuk menghilangkan buruk sangka tadi. Cepat dia tersadar untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Maka syariat di dalam setelah hadis innamal a'malu binniyat, muncul hadis kedua. Apa itu hadis kedua? Dalam maknanya ini menyangkut tentang seluk-beluk dalam agama kita. Karena Rasulullah duduk dengan sahabat melingkar. Jadi Nabi itu duduk dengan sahabat melingkar. Kalau sahabat duduk dengan Nabi itu duduknya terbalik. Tahiyat akhir terbalik. Itu adab sahabat dengan Nabi. Jadi sahabat itu duduk dengan Nabi tasyahud ya, tapi tasyahud terbalik. Kalau tasyahud kan sebelah kanan kan. Nah, kalau mereka duduk berhadapan dengan Rasulullah, duduknya tawaruk. Apa di hadis ini contohnya tawaruk? Ketika duduk beramai-ramai tadi, datang seorang pemuda berbaju putih. Kalau dibacakan hadisnya panjang di Matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua. Datang. Tapi dia datang assalamualaikum, langsung duduk di depan Nabi, dan dia meletakkan ujung lututnya dengan ujung Nabi. Berarti duduknya tasyahud seperti orang ijab qabul. Apa ijab qabul? Tapi yang bukan di meja. Nah, kan ada ijab qabul pakai sejadah kan? Duduknya duduk apa tuh? Setidaknya duduk tasyahud awal, saling berhadapan. Dia dengan calon menantunya kan seperti beradu lututnya, salam.
Itu ijab kabul. Seperti itulah duduknya orang tadi di hadapan Rasulullah. Dan dia meletakkan dua tangannya di paha Rasulullah. Paham ibu bentuknya kan? Salam dan bertanya. Apa kata orang tadi? Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, ceritakan tentang saya, apa itu iman? Apa itu iman? Maka Rasul menjawab, al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yawmal qiyamah wa qadri khairi wa syarri. Iman itu Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. 6. Apa kata orang tadi? Shadaqta, betul engkau hai Muhammad. Berarti itu melambangkan akidah. Itu melambangkan tauhid, hubungan kita dengan Allah. Terus ditanya lagi yang kedua, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakah wa tasum Ramadan wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Oh, hai kata Rasulullah, Islam itu syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Apa kata pemuda tadi Pak? Shadaqta, betul engkau. Tentu sahabat tenang semuanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Tapi ada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan pertama tauhid, pertanyaan yang kedua syariat. Nah itulah Islam itu. Tauhid satu bakulnya, syariat satu pula bakulnya. Cuman kadang orang lupa bakul yang ketiga. Apa kata orang tadi? Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, ceritakan kepada saya apa itu ihsan. Apa jawab Nabi? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, ingat Allah melihat engkau. Bakul ketiga inilah yang disebut dengan masalah hati, masalah rasa. Bapak makan durian, yang bapak cari itu duri, buah atau rasanya Pak? Rasa. Tapi ini kita diabaikan dalam ilmu. Bahkan inilah dalam orang-orang ahli sunnah menyebut dengan tasawuf sunni, ilmu tentang hati. Imam Al-Ghazali mengulik ini, dan ini dilarang oleh sebagian orang. Tidak boleh itu ilmu itu. Padahal ini menyangkut ilmu rasa. Rasa sudah muncul, maka sampailah kita tingkat muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah. Maka itu tadi, jika engkau tidak seolah-olah menengok Allah, Allah menengok engkau. Kalau sudah Allah menengok awak, bapak ibu di kamar, mati lampu, tidak ada yang menengok, kira-kira Allah menengok atau tidak? Nengok. Allahu Akbar, sholat ibu, tahajud di kamar, nggak ada orang satupun, tiba-tiba lampu mati. Pas ketika sujud Allahu Akbar, datang angin, terbuka sedikit, nampak tapak kaki, sah nggak sholatnya? Batal. Kenapa? Aurat terbuka, tapi tidak ada yang nengok. Di dalam kamar nggak ada apa. Kenapa syariat berlaku di sini? Disinilah jawaban ihsan tadi. Allah menengok. Perasaan inilah kadang-kadang kalau ibu sudah menggosip dengan orang lain, hilang Allah menengok itu. Asyik bercerita, dicatat oleh malaikat dosanya. Allah nengok enggak? Tapi rasa tadi sudah hilang gara-gara itu. Maka kembali kepada hati tadi.
Maka kalau orang riyadhah tadi, orang zikir secara riyadhah, tentu ada kaifiat, ada cara. Dan saya pernah ikut. Kenapa ikut? Ingin mengetahui. Rupanya zikir itu ada kaifiat, ada caranya. Di mana letak sombong, di mana letak dengki, di mana letak iri hati. Dihancurkan dengan zikir Allah la ilaha illallah Muhammad. Zikir itulah manfaatnya. Beristighfar kita kepada Allah. Kalau rasa-rasa muncul sombong, astagfirullah, muncul ikhlas. Ini ikhlas ini kan berat. Apalagi haji. Makanya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah, kata Nabi. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali langsung masuk surga Allah. Tapi tantangan ikhlasnya luar biasa. Kenapa berat ikhlas haji itu? Pulang jadi haji. Ya, makanya pengalaman saya nikahkan orang itu yang saya dapatkan dulu. Pak, minta KTP, ya tulis namanya. Diumumkan buku nikah ada 5 saya bilang. Pertama calon suami si Anu, calon istri si Anu, wali nikah udah siap bapak. Yang kedua saksi nikah. Saksi nikah yang pertama adalah bapak Bulan. Langsung dia stop saya. Maaf Pak Kuah, udah haji gitu. La ilaha illallah. Lupa menyebutkan haji. Di situ saja hati kita sudah ditanya. Ya, hati kita sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berat ujiannya haji tadi? Diantar beramai-ramai, kenapa pakai tepung tawar, pakai rebana, itu membutuhkan latihan hati untuk meluhurkan keikhlasan kepada Allah. Maka niat tadi dilurus lagi, melenceng sedikit lillahi ta'ala lagi, melenceng sedikit lillahi ta'ala. Cepat kita serahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana obatnya tadi supaya hati ini selalu saling sehat? Baca Quran. Yang kedua zikir. Yang ketiga, selalulah cari duduk dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Karena lingkungan itu menentukan. Kenapa sahabat Rasulullah itu jadi orang baik? Karena sekelilingnya orang baik. Maka berkawanlah dengan orang-orang baik. Kalau begitu Ustaz kita batasi, bukan begitu maksudnya. Sering-seringlah kita duduk dengan orang-orang baik. Insya Allah kita akan jadi orang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena waktu kita tinggal 13 detik, seringlah kosongkan perutmu. Apa Bu? Apa maknanya itu? Sering kosongkan perutmu. Apa maknanya itu? Rajin puasa. Rajin puasa. Dan yang kelima adalah sholat malam. Maka obat hati itu ada 5. Baca Quran, pahami maknanya. Yang kedua, zikir kepada Allah, dawamkan zikir. Yang ketiga, apa yang ketiga? Duduk dengan orang-orang soleh. Yang keempat, kosongkan perut. Yang kelima, sholat. Memang berat-berat, tapi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Saya menasihati diri saya sendiri karena jauh kadang-kadang dari amalan-amalan yang kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.